Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, Amir Mukminin dalam masalah hadis, Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul la yasubbu walidaih, bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Ana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi antashtumar rajulu walidaih, termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Faqalu kaifa yashtumu, lantas para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin ada yang mencela kedua orang tuanya, atau bagaimana seorang anak mencela kedua orang tuanya? Qala, dia berkata, yashtumur rajula, dia mencela seseorang, fayashtumu abah wa yashtumu ummah, akhirnya orang tersebut balik membalas dan mencela ibu dan bapaknya. Jadi seorang ini mencela ayah orang lain, sehingga orang lain yang ayahnya dicela tersebut balik membalas mencela ayah ataupun ibu orang yang mencela dia tadi. Maka dalam masalah ini berarti orang tersebut sama seperti mencela kedua orang tuanya sendiri. Hadis sahih dengan sanad yang sahih. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara ataupun termasuk dosa besar yaitu seorang anak mencela kedua orang tuanya. Lantas para sahabat merasa heran, bagaimana mungkin anak mencela orang tuanya? Satu hal yang sangat ganjil, karena pada zaman mereka hampir mereka tak pernah mendengar ada anak mencela orang tuanya. Makanya ketika mendengar anak mencela orang tua, kok bisa mencela? Makanya muncul pertanyaan. Beda halnya kalau ucapan ini diucapkan pada zaman kita sekarang, di zaman now ini, yaitu termasuk dosa besar kalau seorang anak mencela kedua orang tuanya. Ada yang nggak nanya, kok bisa ya Ustadz? Kan enggak. Mengapa? Terbiasa. Ya, bukan hanya mencela, memenjarakan emaknya pun ada.
Jangankan hanya mencela, tega-teganya memenjarakan, bahkan menyakiti, melukai dan membunuh orang tuanya pun ada. Makanya kalau hanya mencela orang tua beritanya, tak sampai orang bertanya-tanya, kok ada yang tega begitu. Kecuali misalnya seorang suami memiliki anak 10, dibunuhnya semua, istrinya 4, dibunuhnya semua, tetangganya dibunuhnya. Barulah orang mengatakan, kok teganya? Kenapa? Ganjil dan sangat jarang terjadi. Ini berarti ada kelainan. Oleh karena itulah ikhwatiddin, dari hadis dapat kita rasakan bahwasanya memang zaman Rasulullah hampir dikatakan tak ada orang yang mencela orang tuanya. Makanya muncullah pertanyaan, kaifa yashtum? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak mencela orang tuanya? Lantas Rasulullah menceritakan mencela orang tuanya dengan cara seperti ini. Bukan langsung dia mencela, bapak hitam, bapak pendek, enggak. Tapi dia dengan cara apa? Yashtumu abar rajuli fayashtumu abahu wa yashtumu ummar rajuli fayashtumu ummahu. Dia cela ayah orang, orang itu balik membalas mencela ayahnya. Dia cela ibu seseorang, orang tersebut balik membalas mencela ibunya. Maka dalam masalah ini berarti orang tersebut sama seperti mencela ibunya sendiri, walaupun dia lakukan dengan secara tidak langsung. Ikhwatifiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berarti orang tersebut ataupun si anak menjadi penyebab hingga orang tuanya sendiri dicela. Dalam Islam ikhwatifiddin merupakan agama yang saddud dzara'i, melakukan ditetapkannya tindakan preventif. Semua perkara yang diharamkan dan yang menjurus kepada yang diharamkan dilarang dalam Islam. Semua perkara yang menjurus kepada semua perkara yang haram dan yang menjurus kepada yang haram itu dilarang dalam Islam. Perzinahan haram hukumnya, semua jalur yang menuju perzinahan juga hukumnya haram. Apalagi misalnya khamar hukumnya haram. Semua jalur yang bisa menyebabkan seseorang jatuh pada perbuatan mudmil khamar, minum khamar, maka jalur tersebut juga hukumnya haram. Contohnya ikhwatiddin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu merupakan najis, termasuk amalan syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah dia. Ini ikhwatiddin. Dan ada yang dilarang juga, bukan khamarnya, tapi yang menjurus ke arah sana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yajlisanna ahadukum fi ma'idatin yudaru fil khamar. Janganlah salah seorang kalian duduk di hidangan yang di situ ada khamarnya. Kenapa demikian ikhwatiddin? Awal-awalnya kita tidak suka dengan khamar. Ternyata ketika kita makan ada khamar nengkreng di situ. Jadi akhirnya lama-kelamaan terbiasalah kita makan dan minum, di situ ada botol khamar walaupun tidak diminum. Lama-kelamaan bisa saja kita menjadi ingin merasakannya. Makanya ikhwatiddin, tindakan preventif luar biasa istimewanya Islam. Seluruh perkara yang dilarang dan seluruh perkara yang menjurus kepada yang dilarang itu dilarang dalam Islam, termasuk ini. Ya, mencela kedua orang tua ini merupakan perkara yang dosa besar, dan tidak ada satu agama pun yang membolehkan mencela kedua orang tua. Dalam Islam tidak hanya itu. Yang menjurus, baik penyebab, apalagi yang mengucapkan, itu juga diharamkan jika penyebabnya penyebab yang akhirnya orang tuanya dicela. Demikian ikhwatiddin, ini dikatakan tindakan preventif. Apa kata Ibnu Battal? Hadalah hadis aslun fi saddi dzara'i.
Hadis ini merupakan pondasi dasar, ya, kaidah adanya tindakan preventif, saddu dzara'i. Wa yu'khadhu minhu anna man alahu fi'lahu ilal muharram yuhramu alaihi dzalikal amal. Dari sini diambil bahwasanya, disimpulkan, segala perkara yang dapat menjurus kepada yang diharamkan, maka perbuatan itu menjadi haram juga. Contohnya ikhwatiddin, ketika diharamkannya zina diharamkan, Allah Subhanahu wa taala melarang juga, fala takhda'na bil qaul, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian wahai kaum wanita. Karena apa? Bisa menjurus ke arah sana. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyatin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah dua orang, sepasang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkhalwat, berdua-duaan, kecuali yang ketiganya setan. Karena apa? Akan menjurus kepada perzinahan. Itu ikhwatiddin. Penjurus, semua yang menjurus dikat dalam Islam. Itu ikhwatiddin. Apalagi misalnya, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, misalnya pembunuhan hukumnya haram. Ya, pembunuhan hukumnya haram. Maka jangan sampai kita melakukan suatu perkara yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Contohnya apa? Fitnah. Kita mengatasnamakan, kita memfitnah seseorang bahwasanya dia itu berbuat demikian begitu, berdosa akhirnya. Demikian juga kita yang menerima berita, tidak boleh sembarangan menerima berita, harus tabayun dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu, wahai orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, teliti terlebih dahulu, antusibu qauman bijahalah, kamu nanti memudaratkan satu kaum, memberikan musibah pada satu kaum karena kejahilanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akhirnya kamu akan menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kita mendengar bahwasanya kita diisukan beginian begitu oleh si fulan, tanpa bla 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 kita datang, kita mukul kaum muslimin, mukul seorang muslim. Haram, halal atau makruh? Halal? Ada yang halal? Haram hukum asalnya ikhwatiddin. Ya, hukum asalnya haram. Apalagi kalau sudah marah. Orang itu kalau mukul, yang dicarinya pertama adalah apa? Kaki. Sini ku pukul kakimu, begitu. Apa yang dipukulnya pertama? Wajah. Dan wajah itu tempat pukul yang haram. Dua kali haram. Apa kata Rasulullah SAW? Sibabul mu'min fusuq wa qitalul kufur. Mencela orang mukmin itu fasik dan memeranginya kufur. Gak sanggup dia pukul orang ini, paling tidak dia akan caci maki itu orang. Sudah dicaci makinya, lari dia. Padahal dia belum lagi tabayyun, belum lagi meneliti benar gak ceritanya. Itu ikhwatiddin. Makanya Allah katakan jangan langsung dipercaya, tabayun dulu, teliti terlebih dahulu. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ini sering saya singgung fikih dalam menyampaikan berita. Fikih dalam berita, pertama, berita itu ada dua, berita benar, berita salah. Udah, kalau berita salah nggak akan mungkin kita sampaikan. Kalau kita sampaikan ikhwatiddin, maka apalagi setiap berita yang sampai kepada kita tidak kita seleksi, maka Rasulullah katakan kafabil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan berdusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Taib, itu berita bohong, hoak. Yang kedua, berita benar. Berita benar ini pun tak semuanya harus disampaikan. Ada berita benar itu layak disampaikan ke orang lain, ada berita benar itu belum layak disampaikan kepada dia. Itu ikhwatiddin, belum layak. Kenapa? Rasulullah katakan haditsun nas qadra uqulihim. Kamu bicara dengan orang sesuaikan dengan akalnya. Atuhibbun
ayyukadziballaha wa rasulah, sukakah kamu mereka nanti akan mendustai Allah dan Rasulnya karena nggak masuk nalar mereka? Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu namanya tindakan preventif, karena umumnya seorang yang membenarkan berita yang sampai pada dia tanpa dia teliti dahulu, itu umumnya jatuh pada yang haram, terutama ghibah. Dan ghibah itu seperti makan apa? Bangkai teman sendiri. Makan bangkai teman sendiri itu tidak ada yang makruh. Dimakan tak apa-apa, dikerjakan tak apa-apa, tak dikerjakan berpahala, tidak ada. Kalau sudah persamaannya dengan makan bangkai teman sendiri, itu hukumnya haram. Itulah ikhwatiddin, namanya tindakan preventif. Itulah Islam, agama yang luar biasa, hingga membuat manusia yang ada dalam Islam, pemeluk Islam, kalau dia melaksanakan syariat Islam, dia akan tenang. Dia akan tenang. Ketika dia lihat ini ada orang yang mencurigakan, alah, nggak boleh suudzon, tenang dia. Coba dia muncul suudzonnya lewat berpapasan dengan teman itu mukanya masam, dalam hati itu, kok sombong kali dia, baru 3 kali ngaji sudah sombong seperti itu, macam-macam bergejolak dalam hatinya. Rupanya dia baru tengkar dengan istrinya. Orang nggak tabayun dulu, makanya oh mungkin dia ada masalah, oh mungkin. Makanya ikhwatiddin, orang yang husnuzon itu tenang hatinya. Tapi janganlah ikhwatiddin husnuzon kelebihan. Sudah jelas orang masuk ke dalam rumahnya tanpa permisi. Oh, dia itu mungkin ada perlu. Iya, silakan Pak, silakan masuk. Selesailah. Ya, itu kelewat namanya. Ada batasnya juga ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Jadi itulah dia. Jadi semua perkara yang bisa menjurus kepada yang haram, maka hukumnya menjadi tetap haram. Wa illam yaqsud ila ma yuhram, walaupun tujuannya bukan untuk melakukan yang haram. Seperti tadi ikhwatiddin, Rasulullah melarang duduk di hidangan yang yudaru fil khamar, yang diedarkan khamar. Apakah tujuannya minum khamar? Enggak. Tujuannya untuk makan yang halal, minum yang halal, tapi di situ ada khamar. Karena ini akan menjurus kepada perkara yang haram, makanya dilarang. Ya, makanya dilarang. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam surat Al-An'am ayat 108, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin. Jangan kalian mencela orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Nanti perkaranya mereka akan balas mencela Allah. Jadi bukan kita yang mencela Allah, tapi gara-gara kita mereka malah mencela Allah. Demikian ikhwatiddin. Jadi terkadang kita sebagai seorang muslim, kita yang merusak nama agama kita sendiri. Kita yang merusak nama baik agama kita sendiri. Ketika orang-orang mengatakan orang-orang muslim itu radikal, kenapa sebabnya? Karena adanya pemeluk kaum muslimin yang memang bersikap radikal. Orang-orang muslim nggak amanah, kalau sudah jadi pejabat korupsi. Kenapa begitu? Karena memang pelaku pemeluknya sendiri, ikhwatiddin. Ya, pelaku pemeluknya sendiri. Jadi seringnya kita sendiri yang mencoreng nama baik agama kita sendiri. Demikian juga dakwah salafiyah tercoreng. Akibat apa? Akibat oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan dakwah salafi. Akhirnya kalau sudah mendengar salafi, maka terbayanglah seorang yang berjenggot tebal, muka ketat, kemudian kalau ketemu tidak ada tegur sapa dan tidak ada tersenyumnya. Dan plus tidak ada pakai salam. Kenapa? Karena ahli bid'ah dianggap. Itu sudah bayang begitu ikhwatiddin. Terbayangnya begitu. Jadi nggak terbayang ketika mendengar dakwah salafi, nggak terdengar orangnya ramah-ramah, mudah tersenyum, nggak terbayang itu. Gara-gara apa? Oknum yang nggak bertanggung jawab. Coba mereka temu dengan kita, sering senyum, tapi jangan senyum sendirilah pokoknya. Demikian. Begitu ikhwatiddin. Itulah akibatnya ulah kita sendiri.
tanpa kita sadari kita telah menghalangi orang menuju jalan Allah tanpa kita sadari. Enggak kita katakan kamu jangan masuk ke jalan Allah, bukan begitu. Tapi dengan sikap kita tanpa kita sadari kita telah menghalangi mereka. Ini termasuk perkara yang dilarang dalam Islam, ikhwatiddin. Ya, itulah sebagai tindakan preventif. Kenapa Rasulullah SAW pernah mengatakan tabassumuka fi wajhika, tabassumuka fi wajhi akika lahu sadaqah, laka sadaqah. Kamu tersenyum di hadapan saudaramu, maka itu merupakan sedekah. Jadi dia nggak perlu sedekah pakai duit lagi, senyum aja dia. Demikian, nggak pakai modal. Itu pun ikhwatiddin merupakan satu dakwah. Ketemu dengan seseorang ramah, tapi janganlah antum kalau dengan ikhwan tegas, dengan akhwat ramah sekali. Ini diskriminatif namanya. Ya. Dan ini bisa membawa hal yang buruk. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik. La tasubbullah, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang yang berdoa kepada selain Allah, fa yasubbullah adwam bighairi ilmin. Nanti mereka akan membalas, akan mencela Allah sebagai tanda permusuhan tanpa ilmu yang ada pada diri mereka. Jadi ngawur lah istilahnya, ikhwatiddin. Ya. Jadi ngawur. Mengapa kita sering mendengar adanya komplain di di internet, di medsos, seperti seperti mengingkari adanya Allah di langit, di atas langit, begitu kan? Gak boleh kasih isyarat, karena dia melihat isyarat itu menunjukkan tempat. Kemudian di langit itu menyerupai orang Yahudi. Yang seperti ini, Khafiddin, kenapa? Ya, itu merupakan reaksi dari sebuah kekasaran. Bisa jadi seperti itu. Dan bisa juga kemungkinannya gak tahan mereka membendung dakwah salafiyah. Ada dua kemungkinan. Demikian ikhwatiddin. Ada dua kemungkinan, ya. Jadi dalam masalah ini kita harus benar-benar pandai menempatkan diri kita dalam menyebarkan dakwah salafiyah. Ya kalau bapak itu mengatakan gak boleh, ya silahkanlah dia ingkari hadis riwayat Muslim. Seorang hamba saya perempuan datang dibawa oleh tuannya, karena dia tadinya sebelum ditampar oleh tuannya, menyesal tuannya. Lantas dia ingin memerdekakan hamba sahayanya ini. Datang. Coba kamu bawa, kata Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Man ana? Aina Allah?" Allah fis sama. Allah di langit, sambil menunjuk ikhwatiddin. Kemudian, "Wa man ana?" Siapa aku? Anda adalah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? A'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sesungguhnya dia mukmin. Rasulullah nggak ada mengingkari ininya. Ya, Rasulullah nggak ada mengingkari ininya. Rasulullah juga nggak mengingkari bahwasanya Allah di langit, di atas langit. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya kita harus mengetahui bahwasanya di antara syariat Islam adalah tindakan preventif atau saddu dzara'i dalam istilah Arabnya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Berkata Al-Mawardi, apa kata beliau? Man'ul bai' thawbul harir fi man yatahaqqaqu annahu yalbisuhu wal 'asir mimma yatahaqqaq annahu yattakhidhu khamran. Terlarangnya dari hadis yang di atas, para ulama itu punya kejernihan fikirannya luar biasa, pandangannya jauh. Dalam sekali mereka melihat hadis ini. Diambil satu kesimpulan bahwasanya dilarangnya menjual baju ataupun kain sutra jika si penjual tahu bahwasanya yang membelinya itu laki-laki dan akan dia pakai. Dan dilarangnya menjual asir, perasan buah-buahan jika si penjual tahu bahwasanya si pembelinya akan membuat itu menjadi khamar. Itu namanya tindakan preventif. Padahal jual jus boleh nggak? Boleh. Jual sutra boleh.
Jual emas boleh, ikhwatiddin. Jual pisau boleh, jual pedang boleh, jual kelewang. Begitu kok. Jual kelewang boleh. Tetapi di saat kita mengetahui ini benda yang kita jual kepada dia, kita bisa pastikan dia akan gunakan untuk kemaksiatan, maka kita terlarang menjualnya. Kita jual pisau, berbagai macam jenis pisau. Bang, mana pisau yang paling tajam? Ini kalau ditusukkan terasa nggak ya kira-kira? Begitu. Terus kalau ditusukkan, diangkat, dicabut, bisa tertarik usus-ususnya mana nih? Oh ini, mau ngapain bang? Mau kutikam dulu bapak itu. Dia jelas-jelas mengatakan, artinya kan jelas, ikhwatiddin. Kalau sudah jelas seperti itu, maka tak boleh menjual pisau itu kepada orang yang punya niat buruk tadi itu. Namun tidak juga antum mewawancarai. Pak, mobil pisau itu apa pak? Pisau untuk motong, motong apa itu? Motong leher orang, leher ayam apa ini? Ya leher ayam lah pak. Ayam siapa? Ya Allah. Ya tentunya ini juga nggak dibolehkan, ikhwatiddin. Ya, kita juga nggak disuruh untuk diwawancarai seperti itu. Taip, jual daleman boleh nggak? Misalnya bra, bikini, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Banyak tuh di pasar-pasar jual bra, jual bikini. Taip, apakah yang penjual ini ketika tanya, Bu maaf Bu ya, ini dipakai di mana Bu? Mau ibu pakai di pantai Bali atau gimana? Dulu kan pantai Cermin, kan pantai Bali. Gimana? Ya enggak lah pak, ya di rumah lah, masa begitu? Berarti boleh ikhwatiddin, dan nggak perlu nanya-nanya juga, kecuali antum jual benda seperti ini di pinggir pantai, di sini banyak turis yang memang pakaiannya itu. Berarti jelaslah dia beli ini untuk dipakai. Mungkin dari negaranya sana punya dia sudah hitam, kan nggak mungkin yang hitam dia pakai sambil berjemur. Dia belilah yang seragam, yang kotak-kotak lah, yang bunga-bunga lah seperti Hawaii. Demikian. Berarti nggak boleh jualan di situ. Kenapa? Sudah jelas pasti akan digunakan, dipakai di pinggir pantai begitu, ikhwatiddin. Padahal pada asalnya boleh kan? Demikian, ikhwatiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Itu namanya tindakan preventif. Kemudian dari hadis ini juga dapat diambil kesimpulan lain, ya, bahwasanya seorang murid boleh bertanya kembali kepada sang guru jika ada satu ilmu yang disampaikan oleh si guru yang tidak jelas. Ya, jika ada satu ilmu yang disampaikan sang guru yang nggak jelas, dari mana kita ambil nih dalilnya? Dari hadis yang kita baca tadi. Kan Rasulullah katakan, minal kabair, termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya. Lantas sahabat kan nanya, kaifa yashtum? Rasul, bagaimana dia mencela orang tuanya? Itu kan belum paham, ini gimana kok bisa? Begitu. Artinya ikhwatiddin, tandanya seorang murid boleh bertanya tentang sesuatu yang tidak jelas bagi dia. Boleh dia tanya ulang, Ustadz tanya, tadi Ustadz bilang begini, saya belum jelas. Atau ada syubhat, Ustadznya mengatakan begini, setahu sepengetahuan dia begini, itu gimana Ustadz? Silahkan tanyakan untuk menghilangkan syubhat tadi itu. Itu hak si murid, dan itu hanya untuk murid-murid yang memang ingin meningkatkan wawasannya. Yang tidak, ya nggak masalah bagi mereka. Ya, udahlah, nggak paham, nggak masalah kali lah, begitu ikhwatiddin. Baik. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Hadis berikutnya an Abdullah bin Amr. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, minal kabair, termasuk dosa besar, indallahi ta'ala antastabbar rajulu liwalidayh. Termasuk dosa besar di sisi Allah seorang mencela kedua orang tuanya. Ikhwatiddin, perhatikan, dalam hadis ini, dalam hadis sebelumnya
Rasul mengatakan inna min kabairi, di antara dosa besar ayyastumar rajulu walidayh, seorang mencela kedua orang tuanya. Hadis yang kedua, min kabairi indallah, ada indallahnya. Termasuk dosa besar di sisi Allah seorang anak mencela kedua orang tuanya. Apa fungsi dan faedah daripada kalimat tambahan indallah di sini? Perhatikan ikhwatiddin. Orang itu ketika mencela orang lain pasti ada sebabnya. Kan nggak mungkin saya lewat di gang ini ketemu seorang, "Hei, pendek. Hei, pesek." Mungkin tanpa ada sebab. Orang akan lihat, gila nih orang. Pasti katakan gila. Ketika orang mencela orang lain itu pasti merupakan sebuah reaksi dari sebuah aksi, musabab dari sebuah sebab. Kalau nggak akan berada, nggak akan burung tempura bersarang rendah. Itu namanya ada sebab musabab, ada aksi, ada reaksi. Seorang ketika mencela orang lain ini biasanya ada sebab. Umumnya kalau dia tiba-tiba mencela tanpa sebab itu bisa dipastikan dia itu kurang ampernya. Yakinlah. Baik. Umumnya orang yang mencela itu membela diri atau tidak? Umumnya membela diri, Khafiddin. Misalnya sakit kali hatinya, disindir-sindir. Lantas dia mulailah mencela. Kamu itu, lisanmu itu pedas, dasar gak punya. Mau bilang otak, segan pula saya. Ya. Dasar gak mikir. Tentu kan setelah dia ingin membela dirinya, ya, ingin membela dirinya. Atau mungkin dia tahu salah. Tapi ketika ada orang yang menasihati dengan cara yang tidak baik, dia protes. Memang aku salah, tapi janganlah saya dibeginikan. Protes dia, ya, protes. Itu artinya Khafiddin sedang membela diri. Baik, seorang anak mencela orang tuanya. Kira-kira apa ketika bangun tidur si anak, kemudian nengok bapaknya, bapak begini, gitu. Pasti ada masalah antara dia dan orang tuanya. Mungkin karena dia merasa orang tuanya nggak memberikan haknya, atau mungkin warisannya tak sama, atau mungkin apalah, dia merasa orang tua menzolimi, atau mungkin ada hal-hal yang lain sehingga dia cela orang tuanya. Orang tua macam apa ini? Nah, begitu. Itu sering saya dengar, Khafiddin. Orang tua macam apa ini? Kenapa? Dia tidak senang dengan tingkah orang tuanya. Tapi Khafiddin, itu semua apapun alasannya, apabila seorang anak mencela orang tuanya, apapun alasannya, mau membela diri atau apalah namanya, maka itu tetap termasuk dosa besar. Makanya min kabairi indallah, termasuk dosa besar di sisi Allah, bukan di sisi orang yang mencela. Kalau orang mencela, menurut dia sedang membela diri. Karena dia merasa sedang terzolimi. Makanya indallah, di sisi Allah. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Surat Nur ayat 15. Mereka menganggap celaan orang tua, mereka menganggap itu suatu perkara yang hayyinan. Hayyinan itu remeh temeh. Wa huwa indallahi azim, padahal di sisi Allah itu suatu hal yang besar. Makanya indallah ini perlu. Ya, indallah ini perlu. Oleh karena itu Khafiddin, walau apapun alasan si anak, baik dia merasa terzolimi ataupun tak terzolimi, atau apalah yang terjadi, dia nggak merasa senang dengan apa yang dilakukan orang tuanya, merasa orang tua tidak adil pada dirinya, lantas dengan alasan itu dia mencela orang tuanya, ini termasuk dosa besar di sisi Allah. Kalau ditanya si anak, pasti dikatakan, enggak lah, memang orang tua macam dia ini cocok dicela-cela. Begitu dia. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Taib, ketika ada berita si anak memenjarakan, mengkriminalisasi orang tuanya yang sudah tua, akhirnya orang tua dipenjara. Kira-kira si anak merasa dia yang terzolimi atau orang tua telah menzolimi dia? Hah?
Dia merasa telah dizalimi oleh orang tuanya. Kenapa? Pisangnya diambil. Itu. Dia merasa orang tuanya kok enak-enak saja ngambil buah-buahan yang dari pohon yang dia tanam sendiri. Dia merasa seperti itu, terzolimi. Tapi ikhwafiddin, tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya tekankan min kabairi, minal kabari indallah. Di antara dosa besar yang di sisi Allah. Itu standarnya, bukan di sisi orang yang mencela. Yaitu ayyastabbar rajulu liwalidayh, seorang itu mencela kedua orang tuanya. Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi jelas ya fungsi daripada kalimat indallah tadi. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari mencantumkan dua ini, ada tambahan indallah, supaya tidak ada alasan bagi si anak untuk mencela kedua orang tuanya. Taib ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan satu bab lagi. Babu uqubati uquqil walidain. Bab hukuman bagi orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. An Abi Bakrata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Bakrah dari Nabi SAW dia berkata, ma min dzambin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakharu lahu minal baghi wa qati'atir rahm. Tidak ada satu dosa pun yang paling cepat mendatangkan azab bagi si pelakunya di samping azab yang sedang menunggunya di akhirat, melebihi dosa al-baghi. Baghi itu tindakan yang melampaui batas atau kezaliman. Dikatakan zalim yaitu menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu zalim namanya. Misalnya antum punya celana dalam, antum letakkan sebagai kopiah, itu zalim namanya. Karena bukan itu tempatnya. Ya. Al-baghi ikhwafiddin melebihi batasan dia. Ya, melebihi batasan dia. Seorang suami dia boleh memukul anaknya ketika dia lihat anaknya sudah berusia 10 tahun belum juga sholat. Tapi ketika dia lihat anak tetangga 10 tahun gak sholat kemudian dia pukul juga, itu baghi namanya. Ya, melebihi batasan wewenang dia. Nah demikian. Atau lebih enaknya al-baghi itulah kezoliman. Makanya Rasulullah katakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezoliman itu akan membuat kegelapan di hari kiamat kelak. Tidak ada satu perkara yang dapat mempercepat datangnya hukuman, mempercepat datangnya bala di dunia di samping hukuman yang sedang menunggunya di hari akhirat, melebihi orang yang baghi, yang zalim, dan qati'atur rahmi, dan yang memutuskan tali silaturahminya. Yang memutuskan tali silaturahminya. Ikhwafiddin, dari hadis ini kita dapat pahami bahwasanya seorang yang memutuskan tali silaturahmi atau yang berbuat kezaliman, maka di samping hukuman yang akan Allah timpakan kepada dia di dunia, di akhirat juga akan menanti dia. Artinya ikhwafiddin, hukuman yang ditimpakan kepada dia tidak berarti akan menghapuskan hukuman dia nanti di hari akhirat. Contohnya, ikhwafiddin, apabila seorang yang membunuh orang lain, lantas dia pun dibunuh di kisos. Dia di kisos. Ya, yang membunuh dibunuh. Dia pun menjalani hukuman kisos. Taib, apakah dia nanti akan dihukum nanti di hari akhirat akibat pembunuhan yang dilakukan? Enggak lagi. Kenapa? Karena dia sudah menjalaninya. Itu ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Seorang yang berzina, dia sudah berumah tangga, dirajam sampai mati. La yahillu damimri'in illa min salasin. Tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali 3 hal. Ats-tsaibuz zani, yang dia sudah berumah tangga tapi tetap berzina. Dia sudah punya istri,
tapi dia tetap berzina. Ya, satu hal yang akhirnya membuat hukumannya sangat berat. Dia punya istri, tapi kenapa berzina? Dia sudah punya tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Dan Islam juga memberikan solusi. Baik, wahai kaum suami, kalau kalian tidak cukup satu, tambah satu lagi. Kan begitu. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahi wanita itu dua, bukan satu dulu, dua. Ya, dua. Makanya antum yang lajang-lajang pikirkan dulu, dua. Dua, tiga, atau empat. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tak adil, fawahidah, maka satu saja. Jadi yang lajang-lajang juga jangan pikirkan dua dulu. Kenapa? Satu aja belum dapat. Demikian ikhwatiddin, sudah satu baru menimbang-nimbang, bisa nggak adil? Kalau nggak adil cukup satu saja. Taib. Allah memberikan syariatnya, menurunkan syariatnya, memberikan solusi. Ya, kalau memang kamu merasa belum cukup satu, silahkan dua. Karena pernikahan itu tidak bisa aku lihat, aku dekat, aku sikat, aku minggat, nggak bisa seperti itu. Ya, dia tetap ada hak dan kewajiban. Tetap ada hak dan kewajibannya. Taib, silahkan. Kamu menghalalkan seorang wanita, silahkan dengan akad pernikahan yang sah. Tapi tetap ada konsekuensinya, ada nafkah, ada pendidikan, ada tanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwatiddin. Ini malah mencari jalan dengan jalur yang diharamkan, yang tidak membedakan dia antara kambing dan dia. Jadi ikhwatiddin, makanya marah Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini sudah diberi satu malah masih cari dengan cara yang haram. Kenapa nggak nikah lagi? Makanya hukumannya dirajam, diikat tangannya ke belakang, ditutup matanya, ditanam sampai sepinggang, dilempar rame-rame sampai mati. Itu ikhwatiddin, lempar sampai mati. Kalau nggak mati juga matikan terus, lempar terus sampai mati, harus mati, ya. Nggak bisa, udah setengah mati, seperempat mati, nanti dulu istirahat. Enggak, ya. Harus sampai mati. Itu ikhwatiddin. An-nafsu bin nafsi, yang membunuh orang lain, at-tariqu lidinihi wal mufariqul jamaah, mereka yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maksudnya keluar dari Islam. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi, apa yang dikatakan tali rahim ini? Tali rahim adalah ikhwatiddin yang ada hubungan rahim dengan kita. Kita dengan ibu, ibu dengan kita. Kita dengan ayah, ayah dengan kita. Ibu dengan suaminya gimana? Bisa nggak diputus? Bisa diputus dengan cara cerai. Kalau memang alasannya syar'i. Ya. Seorang istri boleh minta cerai dari suaminya kalau alasannya syar'i. Kalau tidak, lam yarih rihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Itu solusi dalam Islam, ikhwatiddin. Suami istri bisa putus. Tapi bisakah seorang anak memutuskan hubungannya dengan ibunya? Haram hukumnya, ikhwatiddin. Makanya ikhwatiddin, bagi antum yang pernah gagal dalam pernikahan pertama atau kedua, ketiga, akhirnya pisah sementara mantan pasangannya itu sudah punya anak dari dia, maka jangan sekali-sekali menghasut anaknya untuk membenci ayah atau ibunya. Misalnya kalau si anak bersama ayah, jangan sekali-sekali menghasut untuk membenci ibunya. Kalau si anak bersama ibunya, jangan sekali-sekali dia menghasut anak yang membenci ayahnya. Kenapa? Antara anak dan ayah itu tak bisa diputus. Kalau dia hasut sehingga anaknya benci pada ayahnya, berarti dia mengajarkan anaknya durhaka kepada ayah. Oh, tapi susahlah itu Ustadz. Itulah dia, maka ikhwatiddin, salah satu resikonya. Ya, salah satu resikonya. Makanya sebelum mencari pasangan, tengok-tengok dulu, cari yang benar-benar klik. Itu dia. Tentunya yang pertama yaitu agamanya, bukan fisiknya. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itulah dia hadis. Beliau hanya menyebutkan satu hadis. Artinya di sini ikhwatiddin bahwasanya seorang yang melakukan kezaliman dan memutuskan tali silaturahmi, termasuk antara adik dengan abang, abang dengan kakak, itu nggak boleh diputus. Ya.
Itu juga sebagai peringatan bagi para istri, kalau dia nggak senang dengan ipar-iparnya, jangan dia hasut suaminya untuk membenci kakak atau abangnya. Kalau seandainya sampai terpisah antara kakak dengan abang gara-gara hasutan si istri, maka si istri ikut andil dalam dosa memutuskan tali silaturahmi. Misalnya masalah tanah, warisan, ya, kok abangnya adiknya lebih banyak dapatnya. Si istri seharusnya menganjurkan, menyabarkan sang suami, sabar aja bang, gak apa-apa, berapalah tanah itu, nanti kita bisa cari, toh nanti kita juga masuk ke tanah juganya. Begitu, berikan sabar kepada suaminya, agar jangan putus. Jangan provokator, bang, masa abang tua takut yang paling kecil lagi dia kurusnya bang, sepakkan aja dia bang, begitu. Jadi provokator, ikhwatiddin. Ada juga istri jadi provokator sehingga suaminya putus dengan ayahnya yang notabene mertuanya sendiri. Juga sebaliknya bisa seperti itu, ikhwatiddin. Makanya jangan sampai kita menjadi penyebab. Setiap penyebab satu dosa, maka dosanya dia juga mendapat andil dalam dosa yang sama. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini bab selanjutnya, doanya kedua orang tua. Ya, bagaimana posisi doa orang tua terhadap anak, insyaallah akan kita bahas pada kajian yang akan datang. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum Ustadz, setelah sholat subuh kita disunnahkan duduk sampai matahari terbit dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Apakah itu sholat duha? Bukan, itu doa, itu sholat isyraq, doa setelah matahari baru terbit, bulatannya itu sudah sempurna terbit seluruhnya, disitulah kita sholat isyraq. Adapun duha itu setelah matahari agak tinggi, ya, kalau bahasa kita biasanya sepenggalahan, dan akan lebih afdol lagi di saat matahari itu sudah terasa terik panasnya, itu sekitar jam 10, ya, 9, setengah 10 itu terik, di situ lebih afdol lagi sholat duha, ya. Rasulullah mengatakan itu termasuk sholatnya awwabin, orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang kembali kepada Allah. Banyak sekali pertanyaan ini. Bagaimana tentang halal haram air seni unta? Mohon penjelasan Ustadz tentang sujud tilawah, sholat apakah yang ada waktu tertentu? Ya Allah, saya ambil satu aja lah ya, yang saya suka menjawabnya. Bagaimana tentang halal haram air seni unta? Ikhwatiddin, perhatikan. Air seni unta itu merupakan obat panas Madinah. Ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada 2 orang datang kepada Rasulullah dan dua orang ini melaporkan ataupun mengadukan tentang sakit yang sedang dia derita, demam yang sedang dia derita. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dia untuk pergi ke untanya Rasulullah. Di sana ada pengembalanya. Rasulullah punya unta dan di sana sekaligus ada pengembalanya. Lantas minta dari dia air kencing unta dan minum. Akhirnya 2 orang ini pun minum air kencing unta dan sembuh. Setelah sembuh, dia curi unta Rasulullah, dia bunuh pengembalanya dan lari. Makanya dikejar oleh Rasulullah, dikejar oleh Salamah bin Aqwa yang larinya paling kencang di kota Madinah dan dapat. Dari sini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, bahwasannya air kencing unta itu halal. Air kencing unta itu halal. Kalau seandainya haram dengan alasan karena itu merupakan air ampas ataupun termasuk kotoran seninya, air seninya unta,
Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah tidak menjadikan perkara yang haram itu menjadi obat. Oh, ini mungkin darurat. Tidak ada darurat terkait dengan pengobatan. Ingat, tidak ada darurat terkait dengan pengobatan. Yang ada darurat itu ikhwafiddin, yang bisa dipastikan. Dipastikan nyawanya terancam, dipastikan agamanya terancam, dipastikan hartanya terancam, dipastikan akalnya terancam, dipastikan keturunan terancam, maka ini masuk dalam darurat. Tapi dipastikan, misalnya dipastikan nyawanya terancam, dia sangat lapar, sangat haus, tidak ada makanan yang halal lainnya, yang ada di hadapannya itu hanyalah sepotong daging babi. Dalam masalah ini, maka ad-daruratu tubihul mahdhurat. Yang namanya darurat itu bisa membolehkan yang dilarang. Mengapa demikian ikhwatiddin? Karena bisa dipastikan. Karena obat lapar itu adalah makan. Kalau antum lapar, makanlah. Saya bisa pastikan akan menghilangkan rasa lapar. Kalau antum haus, minumlah. Saya bisa pastikan akan menghilangkan haus atau mengurangi rasa haus. Tapi kalau antum pusing, makanlah obat misalnya, apa misalnya? Panadol. Pasti antum bisa mengatakan akan menghilangkan rasa pusing? Hah? Tidak. Makan puyer bintang 7 pasti? Kalau antum ikut iklannya, iyalah begitu diminum langsung namanya ikut iklan. Nggak bisa dipastikan. Yang namanya pengobatan itu tidak bisa dipastikan. Misalnya antum sakit diabetes, sudah pergi ke dokter fulan, sudah pergi ke Penang, ke Amerika, ke Belanda, sampai ke Vietnam. Misalnya, nggak ada obat. Hingga akhirnya antum disarankan untuk pergi ke dukun. Ada itu orang pintar. Oh iya, pintar kali dia. Iya. Gimana pengobatannya? Bawa bengle. Kemudian ayam hitam dengan ayam putih, dengan air 7 sumur, benang 7 rupa, dengan 1 siung bawah putih, dan bawang tunggal itu biasanya. Dan ayam hitam itu nggak boleh ayam hitam yang kepalanya itu merah. Ayam hitam yang kepalanya juga hitam kulitnya, khusus. Kemudian jeruk purut naga. Kan ada jeruk purut naga itu. Kemudian dikunyah Pak Dukun, inilah benglenya. Kunyah-kunyah kan disemburnya hidungnya. Sembuh. Apakah lantas artinya dia boleh berdukun? Enggak boleh, ikhwatiddin. Iya, kalau sembuh, malah mati gimana? Demikian ikhwatiddin. Makanya ikhwatiddin, tidak ada darurat dalam pengobatan karena kita nggak bisa memastikan pasti sembuh dengan obat yang haram tersebut. Yang halal saja kita nggak bisa pastikan. Kamu minum ini pasti sembuh. Saya sudah coba, iya antum sembuh, dia nggak sembuh. Itu ikhwatiddin. Kok kesana lari tadi? Tadi pertanyaannya apa? Hah? Iya, kencing unta. Sampai lupa pokok pangkalnya. Baik. Rasulullah langsung menyuruh minum kencing unta. Tandanya kencing unta itu halal. Kalau sudah halal boleh nggak diperjualbelikan? Boleh. Makanya antum bisa kalau antum umroh mencari air kencing unta. Bisa. Apa rasanya Ustadz? Saya belum pernah mencoba. Saya belum pernah mencoba. Air susu unta pernah, tapi untuk kencing unta belum. Itu ikhwatiddin, ya. Tandanya halal. Dan juga ikhwatiddin, dari sini juga para ulama mengambil satu kesimpulan bahwasanya kalau hewan tersebut halal dimakan, maka kotorannya, kencingnya itu tidak najis walaupun bau. Rasulullah katakan sallu fi mabarikil ibil fi marabidil ghanam. Salatlah kamu di kandang kambing. Rasulullah menyuruh silakan salat kalau kalian mau salat di kandang kambing. Di kandang kambing.
Kira-kira kalau kambing itu buang airnya sembarangan atau dia seperti ada toilet khusus gitu? Anda. Tapi di situ dibolehkan sholat. Pastilah yang namanya kandang kambing pasti bau kencing kambing dan bau kambing. Orang pengembalanya pun bau kambing, apalagi tempatnya. Tapi boleh sholat, tandanya. Sementara kita sholat salah satu syaratnya harus bersih, suci, pakaian dan tempat. Tandanya air, tandanya kotoran kambing itu tidak najis. Jadi Ustadz boleh dimakan. Siapa suruh antum makan? Tidak semua yang suci itu apa antum harus makan. Itu ada kerikil depan itu, makan. Begitu, gak ada hubungan dengan makan. Yang jelas dia itu suci. Tetapi jika memang jelas ada faedah setelah penelitian, apabila antum makan 3 butir kotoran kambing bisa, misalnya ini misal, tapi jangan antum catat betul, ini misal. Nanti lagi ngantuk-ngantuk, obat pening kata Ustadz. Atau obat kuat, dicarinya tetangga, Pak minta kotoran kambing untuk apa? Adalah rahasia dari Ustadz. Padahal dia dengarnya ngantuk. Contoh misalnya, seandainya lah setelah penelitian kotoran kambing itu bisa menjadi orang semakin kuat, berenergik setelah makan 3 butir 1 hari. Semakin semangatnya membaja misalnya. Misalin, ingat misal. Maka boleh, karena itu bukan najis. Demikian ikhwatiddin. Udah nggak usah panjang-panjang kali lah bahas masalah itu. Ana mau tanya, jika anak sekolah di sekolah negeri, mau tidak mau ada yang namanya mata pelajaran kesenian. Di mana diajarkan di mana dia musik. Bagaimana solusi Ustadz? Ikhwatiddin. Solusinya gampang. Kau usah masuk ke negeri. Ya kan begitu, mau bagaimana lagi? Solusinya jangan masuk negeri. Loh, di mana lagi? Ada sekolah kita juga ada SMP Ulun Nuha, SMA Ulun Nuha, SD Lukmanul Hakim. Di apa ada? Di Maranan juga ada, Mencirim juga ada, TK juga ada. Wah, masya Allah berserak-serak sudah pendidikan kita. Mau yang mana lagi? Tapi mahal Ustadz. Itu dia. Antum mencari yang negeri pula, yang negeri dan yang gratis. Itu dia, SPP gratis. Kemudian buku pinjamkan. Ya sudahlah, mau nggak mau kan Ustaz, saya nggak sanggup. Karena apa? Mahal kali sekolahnya. Antum sudah usaha nggak pergi ke kepala sekolah? Ini Pak, saya kepingin anak saya sekolah, tapi memang saya nggak sanggup. Semoga dia, kepala sekolahnya punya solusi. Dia bisa carikan donatur, begitu. Tapi memang betul-betul tidak sanggup. Itu solusi, ikhwatiddin. Demikian. Jadi apa yang mau bilang lagi? Apa alasannya lagi? Ayo coba, apa alasannya? Ayo. Apa lagi alasannya? Ya. Kalau memang tak bisa juga, entah apalah alasannya, ya berupayalah untuk tidak ikut. Tapi nanti 5 lah Ustadz nilainya. Memang kenapa? Meninggal antum kalau 5 nilai anak antum. Seni musik 5. Memang kenapa rupanya? Tapi janganlah seni musik 5, PMP 5, matematika 5, fisika 5. Itu memang kalau yang itu 5, yang lain PMP 10. Kalau nggak ada 10, 9,5, 9,9. Agamanya 9,9. Begitu semua. Kecuali musik 5. Jadi orang, oh ini berarti memang nggak suka dia. Ini musik 5, yang lainnya 4. La ilaha illallah. Memang dia nggak minat semua pelajaran. Nggak usah dimasukkan lagi Hafiddin. Suruh saja dia apa kepandaian dia. Misalnya dia kepingin apa? Bengkel. Udah masukkan kursus bengkel. Kerjakan, belajar ke bengkel. Kawan-kawan kita yang bisa bengkel biar dia bisa belajar. Begitu. Karena memang nggak bakat. Nggak semua anak bisa bakat. Nggak semua anak bisa bakat hafal Quran. Nggak semua anak bisa bakat jadi ustadz. Nggak semua anak bisa bakat jadi dokter. Nggak bisa. Makanya dalam dunia pendidikan tidak ada anak itu yang bodoh. Nggak ada. Hanya saja dia belum minat dan belum dapat yang dia minatkan. Itu Ikhwatiddin. Makanya keliru kalau monyet dikatakan bodoh karena nggak bisa berenang jika dibandingkan ikan. Kalau begitu ikan juga bodoh. Kenapa? Nggak bisa manjat. Monyet yang pintar. Itu Ikhwatiddin. Makanya pada dasarnya anak-anak itu pintar, hanya tidak belum ada yang dia minatkan. Kalau sudah tepat apa yang dia minatkan, insya Allah
dia akan dia akan berprestasi dalam bidangnya. Demikian ikhwatiddin ya. Ustadz, ayah saya ternyata Syiah. Tolong saya harus bagaimana? Awalnya saya tahunya ayah saya mencela sahabat ketika saya di luar kota. Lalu saya melihat langsung sholat ayah saya dengan cara Syiah. Kemana? Ikhwatiddin, carikan buku. Ya, carikan buku. Antum bilang, ya ini buku apa sih ya? Tolong ya. Gimana sih ya? Nah, begitu. Itu caranya. Jangan antum, ya bentar, duduk ya. Duduk ya. Saya lihat ayah ini agak ganjil. Begitu. Ganjil apanya? Agak lain dibandingkan yang lain-lain. Ayah Syiah ya? Begitu. Ngaku ya, ngaku. Ya. Tidak seperti itu dong. Ya. Kita harus tetap berakhlak seperti seorang anak. Dengan cara kasih buku, dengan cara diskusi dulu, diskusi pelan-pelan. Ya, diskusi pelan-pelan tapi jangan sampai debat. Ya, kalau ayah di debat dia mana mau kalah. Jika ada sekumpulan orang muslim dan non muslim, apakah berjabat tangan dengan yang muslim? Berjabat tangan boleh, Khafiddin. Boleh dengan yang non muslim. Karena non muslim itu bukan najis. Najisnya najis maknawi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yadkhul masjidil haram ba'da amim hadza. Wahai orang beriman, sungguhnya orang musyrik itu najis. Najis ini bukan badannya najis, terkena langsung kita pergi ke air dibersihkan di sabun. Kenapa? Kesenggol acik sebelah. Iya, dia najisnya najis maknawi, artinya karena kesyirikan dikatakan dia najis. Makanya ketika dia masuk Islam, dia sudah berubah menjadi seorang yang suci, padahal asam keringatnya masih itu juga. Ya, badannya juga masih itu juga. Tidak berubah. Demikian ikhwatiddin. Tapi bagaimana kalau seorang dia melakukan transvalansi jantung? Bagaimana? Nah, itulah dia. Cangkok jantung. Kebetulan jantungnya didapat dari orang kafir. Wih, kan Rasulullah at-taqwa hahuna, pas di jantung itu. Takut di sini. Kamu jantungnya orang kafir loh. Orang kafir, kamu syahadat lagi. Kenapa? Jantungmu orang kafir punya. Kan enggak, ikhwatiddin. Jadi fisiknya enggak najis yang hakiki, tapi najisnya maknawi karena dia dalam keadaan kafir. Itu ikhwatiddin. Jadi silakan jabat tangan. Terus kalau kita bertemu sekumpulan orang muslim kafir bercampur, apakah kita hanya mengkhususkan salam khusus saja, assalamualaikum, yang muslim aja ya, yang kafir enggak? Begitu. Antum masuk kantor di situ ada yang kafir, assalamualaikum, yang muslim saja, yang kafir maaf ya. Begitu? Enggak. Rasulullah mengucapkan assalamualaikum, sudah secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan. Tentunya niatnya untuk orang muslim. Demikian. Karena kita enggak boleh mengawali ucapan salam, la tabda'u sahud bis salam. Jangan kalian mendahulukan ucapan salam terhadap orang-orang Yahud. Yang punya akhwat mana nih? Ini ya. Aduh, panjang-panjang kali ini akhwat. Bersambung lagi pakai tanda panah. Apakah ada karma? Nggak ada karma dalam Islam. Satu lagi Ustadz, apa yang harus dipilih antara karir yang akan meningkatkan namun harus meninggalkan orang tua, dengan karir yang lambat dan begitu-begitu saja namun tetap bersama orang tua? Ikhwatiddin, keadaan orang tua izin tetap terlihat keadaannya, orang tua izin tapi terlihat berat. Ikhwatiddin, tetap bersama orang tua, karena bersama orang tua itu lebih berkah. Ya, lebih berkah. Siapa yang mengatakan kalau bersama orang tua karirnya akan begitu-begitu saja? Siapa yang bisa memastikan? Kan nggak ada yang kita bisa pastikan, ikhwatiddin. Ya, nggak ada seorang pun di antara kita yang bisa memastikan. Itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kerja. Kalau dia jauh dari orang tua akan melejit karirnya. Siapa bilang Kak melejit? Bisa melejit sebentar, jatuh terpuruk, bisa. Makanya dengan orang tua pilihan itu, ikhwatiddin. Meniti karir nggak wajib, sunnah pun nggak. Ya, nggak wajib, sunnah pun nggak. Sunnah muakkad pun nggak.
Adapun meminta ridho orang tua hukumnya wajib. Saya kepinginnya dua-dua Ustadz. Kalau begitu pandai-pandailah melobi orang tua, ya, melobi, menenangkan hatinya, meyakinkan dia, hingga akhirnya dia rela melepaskan anaknya walaupun harus berlinang air mata. Bisa ikhwafiddin, ya kan? Mama ridho nih, iya nak ridho, mama ridho. Orang tua itu ikhwafiddin, kalau dia sudah jelas bagi dia maslahatnya, dia pasti ingin orang anaknya itu bahagia ikhwafiddin. Itu dia. Tapi pandai-pandailah yang mendekatkan diri dengan orang tua. Tuh panjang juga. Aduh, cari yang pendek lah. Apakah seorang menjauh atau memutuskan tali silaturahim, tidak ada komunikasi dengan seorang yang dulu pernah dia sukai karena seorang itu sedang proses hijrah, apakah dia diperbolehkan? Pertanyaannya ini ikhwatiddin, intinya apakah dia dulu pernah menyukai seorang, karena ini seorang pertanyaan akhwat, berarti ikhwan dong yang dia sukai, masa akhwat juga? Ya, kalau dia ini nggak termasuk kelompok LGBT, dia menyukai seorang ikhwan, udah, apakah diperbolehkan putus komunikasi, ya, dengan ikhwan yang pernah dia sukai tersebut karena dia dalam proses hijrah? Apa jawabannya? Bukan harus. Tuh wajib tuh. Wajib. Kenapa ya ikhwatiddin? Karena tidak memutuskan komunikasi dengan orang yang dia sukai, namanya juga, ingat, catatannya lelaki yang dia sukai. Berarti kan sudah ada tumbuh tunas cinta dalam hatinya yang sedang bersemi. Dan ini berbahaya kalau tidak atas dasar ikatan tali pernikahan. Ini tunas ini kalau dibiarkan, tunas ini biasanya dia akan semakin berkembang dan akan munculkan tunas-tunas berikutnya. Itu akan pemupuknya adalah komunikasi, ikhwatiddin. Semakin intens dia dalam berkomunikasi, maka tunasnya ini pun akan berkembang dan akarnya juga akan semakin menghunjam. Jika sudah terjadi seperti itu, sulit dicabut. Ya, sulit mencabutnya. Kenapa? Akarnya, kalau sudah cinta ikhwatiddin, itu akarnya akar tunggang, bukan serabut. Perlu antum ketahui. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman orang. Akarnya tunggang loh, bukan. Buktinya apa ikhwatiddin? Kalaupun dicabut, sudah menikah dia, kemudian bertemu sekian puluh tahun berikutnya, 40 tahun kemudian, ketemu, Fulan kok masih muda ya, gak tua-tua. Masa sih, makaci, sudah lari dia, amper langsung lari, langsung berbisik setan. Suamimu saja gak pernah mengatakan kamu awet muda, coba mantan kamu begitu, perhatian dengan kamu, gak perhatian dengan suamimu itu. Belum lagi ketika dia mengatakan hanya mengirimkan happy birthday to you, udah, masya Allah, rasanya dalam. Yang tunas tadi itu yang tinggal akarnya, yang itu menumbuhkan tunas baru akhirnya. Makanya jangan sampai tunas itu terlalu berkembang. Dia kalau pohon ini terlalu besar ke bawah, dia di bawah juga otomatis semakin menancap. Makanya kalau dalam proses hijrah, jangan komunikasi. Komunikasi itu bisa memupuk. Dan tunas itu yang tadinya layu, dengan berkomunikasi dia bisa akan semakin segar bugar. Jadi gimana? Putus. Tapi gimana Ustadz, sudah kadung suka? Doa kepada Allah. Ya Allah, karena ini cinta ini adalah cinta monyet, dan monyet yang sedang bercinta. Karena kan kalau cinta seperti ini kan cinta monyet, memang tidak ada tanggung jawabnya. Ya kan? Cinta-cinta seperti ini kan hanya kalau bahasa Medan, sur-suran aja. Ya, asik-asikan aja, tidak ada tanggung jawabnya, tak ada hak dan tidak ada tanggung jawabnya. Yang ada hak dan tanggung jawab itu setelah pernikahan. Makanya sudah putuskan dan doa kepada Allah, semoga Allah membersihkan hati kita, semoga Allah bisa mencabut semua akar-akarnya. Dan ketahuilah wahai akhwat, kalau memang dia jodoh anti, ketahuilah bahwa asam di gunung, ikan di laut, ketemunya dalam priok buat sampadeh. Biar tahu, gak akan kemana-mana. Jangan takut kehilangan dia, jangan takut. Ya,
Man taraka syai' lillah abdalahu Allahu khairum minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan tukar dengannya lebih baik dari dia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau mantan anti itu orangnya kecil, kemudian agak menghitam, anti tinggalkan. Karena kalau sudah namanya cinta, kan love is blind. Cinta itu buta. Nggak melihat lagi mau pendek, mesmekot, ada cerita. Kalau sudah namanya cinta itu semua indah terlihat. Pendek, masya Allah mungil. Begitu dia. Yang pendek terlihat mungil. Kalau yang besar bukan gaboh, tapi masya Allah laki yang bertanggung jawab, besar nampak dari badannya. Tapi coba nggak suka kita. Kalau nggak suka, yang kecil alah pendek kali, yang besar gaboh dibilang. Nabi juga nggak suka. Itu ikhwatiddin, udah tinggalkan saja, putus komunikasi, doa kepada Allah. Kalaupun ada sisa-sisa akarnya, doa kepada Allah, semoga Allah membersihkannya. Karena hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dan jangan khawatir. Jodoh itu nggak akan kemana jika memang anti punya jodoh. Tuh ya, kalau nggak ada, Allah katakan nggak ada, gimana? Mau bilang apa? Ustadz, teman saya sekolah hobi sekali bicara kotor, bolehkah saya temani? Ya, ikhwatiddin, Rasulullah mengatakan bahwasanya mathalu jalisus saleh kamasali sahibil kir wa hamil misk wa sahibil kir. Permisalan orang yang berteman itu seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau minyak wangi itu kan imma ayyuhdiyaka au tabta'u minhu au tajidu rihatan thayyibatan. Kamu dapat minyak wanginya, imma kamu beli atau kamu diberi hadiah atau minimal kamu mencium aroma wangi. Demikian juga kalau kamu berteman dengan pandai besi, imma ayyuhriqa thawbahu, dia terbakar bajunya, ya. Orang yang berteman dengan api itu pasti terbakar, Fafiddin. Makanya kalau orang mau tahu orang merokok nggak merokok, tengok bajunya, ada nggak yang bolong. Kalau dia bolong, dua kemungkinan, tukang las atau merokok. Ya. Kemudian, kalaupun dia nggak terbakar bajunya, minimal dia mencium bau yang busuk. Itu ya Khafiddin, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, karena sudah jam 6 lewat 10, akhwat-akhwat juga akan pulang ke rumahnya. Demikian ikhwatiddin, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.